Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar menganalisis atau melihat struktur laporan pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan pagi ini kamu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa presensi di e-learning dan juga di YouTube ini. Like and subscribe supaya saya dapat notifikasi bahwa kamu hadir dan memberi komentar di tayangan ini. Baiklah, untuk melihat struktur dan laporan pelaksanaan kegiatan, kita akan mengambil contoh pelaksanaan kegiatan di madrasah kita yang sudah pernah berlangsung tahun lalu. Nah, yang perlu diingat lagi ini, tujuan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan itu, satu, untuk mendokumentasi kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita sebagai penanggung jawab atau pelaksana kegiatan tersebut. Bagi atasan, laporan pelaksanaan kegiatan itu sebagai evaluasi untuk kegiatan di masa yang akan datang. Itu beberapa tujuan ketika kita membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Dan laporan ini juga harus disesuaikan dengan apa yang sudah kita lakukan. Apa saja yang sudah berhasil atau tidak berhasil kita lakukan dalam kegiatan tersebut juga harus dilaporkan. Nah, laporan pelaksanaan kegiatan ini adanya di akhir kegiatan. Kalau di bagian awal kita membuat kegiatan itu, kita melakukan perencanaan dalam bentuk proposal. Proposal kita rencanakan, disetujui, kemudian kita laksanakan, dan baru kita laporkan. Nah, marilah kita lihat susunannya. Ini contohnya, masih sama bagian awal itu dasar pemikiran atau pendahuluan atau latar belakang kegiatan. Nah, itu bisa kita pilih. Kegiatan itu dasarnya apa? Kegiatan itu penting dilakukan karena apa? Atau kegiatan itu menarik dilakukan karena apa juga, itu bisa kita tuliskan di dasar pemikiran atau bagian awal laporan pelaksanaan kegiatan ini. Nah, ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Ini kita dilaksanakan tahun 2018. Pada saat itu kita mengadakan kegiatan malam pentas tahunan teater, salah satu ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Nah, ini ucapan terima kasih juga boleh dimasukkan ke sini karena kita sudah bisa menyelenggarakan kegiatan itu dengan baik. Landasan kegiatannya, ini ada, boleh diletakkan di sini. Apa saja, biasanya berurutan dari landasan yang paling tinggi sampai landasan teknis pelaksanaan kegiatan. Berikutnya adalah tujuan. Ini, kenapa kita membuat kegiatan pentas seni untuk ekstrakurikuler teater? Hal ini untuk meningkatkan bakat siswa dalam seni teater, kemudian memfasilitasi penampilan siswa, dan menambah keberanian dalam berkreasi. Ini salah satu, tiga tujuan untuk kegiatan ini. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan daya imajinasi. Yang kelima, menanamkan sikap kerja keras, tanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini boleh dituliskan yang lain untuk tujuan sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Kemudian temanya. Nah, ini boleh juga karena ini kegiatan penampilan teater, temanya tentang pendidikan. Kemudian judulnya, judul kegiatan, judul pentasnya ini, itu juga boleh. Kemudian pelaksana kegiatannya adalah seluruh anggota teater, dibimbing oleh semua, ada pembimbingnya dan ada simpatisan. Ini boleh dituliskan. Kemudian tujuannya untuk secara umum, ini boleh juga secara khusus kegiatan itu dilaksanakan untuk siapa.
Ini waktu dan tempat, disesuaikan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Bentuknya, bentuk kegiatannya atau runtutan acaranya juga boleh dimasukkan ke sini. Kemudian pendanaan, nah ini yang paling penting. Ketika kita membuat suatu kegiatan yang berdana, maka itu harus dilaporkan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Semua keuangan dan dana yang dipakai itu harus dilaporkan. Dari mana pemasukannya, pengeluaran untuk apa saja, bersaldo atau tidak, nah itu harus dilaporkan. Ini nanti ada di bagian lampiran. Pendanaannya, susunan panitianya, kemudian mungkin susunan acaranya, itu boleh ditaruh di bagian lampiran. Terakhir penutup, sebelum penutup sebenarnya masih bisa disampaikan tentang hasil kegiatan. Jadi hasilnya apa, bagaimana bentuknya, responnya bagaimana, penilaiannya bagaimana. Nah itu boleh dimasukkan sebelum penutup. Biasanya bagian penutup ini adalah ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan harapan diberi masukan supaya nanti bisa memperbaiki kegiatan di masa yang akan datang. Nah, untuk penyusunan ini, penanggung jawab, biasanya begini susunannya. Jadi yang bertanggung jawab langsung, kemudian ada yang mengetahui, kalau ini pejabat membuat komitmen karena kegiatan ini berdana, jadi ada penanggung jawab untuk pendanaan, dan ini adalah penanggung jawab tertinggi di lembaga itu. Kalau kita di Madrasah Negeri 1, berarti kepala madrasah adalah pimpinan tertinggi di lembaga kita. Berikutnya, lampiran. Nah, ini susunan panitianya. Kemudian, ini bukan rencana anggaran, jadi anggaran. Kalau rencana anggaran berarti adanya di proposal. Kalau ini adalah pembiayaan atau anggaran saja harusnya. Ini masih belum ada pemasukan. Jadi harusnya pemasukannya dari mana dan pengeluarannya untuk apa saja. Nah, ini jadi harus ada tanggung jawab dari bendahara ketika melaporkan keuangan kegiatan yang sudah kita lakukan itu. Nah, untuk bagian akhir dari laporan pelaksanaan kegiatan adalah lembar pengesahan. Ketika atasan atau pimpinan tertinggi dari lembaga itu sudah menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan kita itu, maka perlu lembar pengesahan laporan. Jadi berita acara atau lembar pengesahannya harus ada. Demikian untuk struktur laporan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana atau pembiayaan. Pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dari kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.